Pada video kali ini kita akan latihan retrofit ya, dengan cara membuat aplikasi GitHub yang akan menampilkan user. Intinya user-user yang ada di GitHub kita bisa cari, kita bisa lihat detailnya, kita bisa lihat followersnya. Dan sebelum kita masuk ke pembuatan project di Android Studio-nya, kita perlu melakukan beberapa persiapan, yaitu menyiapkan endpoint-nya dan menyiapkan tokennya. Kenapa kita perlu memakai token? Karena jika kita tanpa menggunakan authorization di request API-nya, maka request API-nya akan terbatas. Jadi kita perlu ke github.com, teman-teman login pakai akun kalian, terus kita ke pojok sini yang gambar foto profil teman-teman, kemudian pilih settings. Setelah itu kita ke bawah dan pilih developer settings. Kemudian, di sini kita buat personal access token. Kemudian klik generate new token. Masukkan password teman-teman. Untuk node-nya saya akan tulis GitHub. Bebas sebenarnya sih. Kemudian generate token. Maka akan muncul tokennya di sini. Pastikan teman-teman copy dulu ini karena GitHub-nya nggak akan memperlihatkan kode token ini lagi. Jadi kita copy dulu, kita simpan di Notepad atau apa. Saya sudah simpan, nanti akan saya pakai pada saat penggunaan retrofit. Setelah itu, baru kita buat project-nya. Kita create new project, empty activity. Saya akan buat nama project-nya adalah GitHub. Pastikan bahasanya Kotlin, dan di sini saya menggunakan minimum SDK API 22, yaitu Android Lollipop 5.1. Oh iya, dan pastikan juga teman-teman menggunakan Android Studio versi 4.1, karena di sini saya akan menggunakan view binding ya. Untuk pertama-tama, karena kita akan menggunakan view binding, kita akan perlu edit nanti boot kernel yang app-nya. Jadi kita cari dulu view binding di Google. Biasanya akan muncul paling atas di sini. Kita klik. Kita akan copy ini boot features view binding true. Dan kita masukkan ke boot kernel kita. Ini mode dark ya. Mungkin supaya teman-teman mudah melihatnya, saya akan ganti dulu mode Android Studio-nya menjadi mode light. Sudah jadi cerah ya. Seperti yang saya bilang, kita akan menerapkan view binding. Kita copy boot features ini, kemudian kita ke boot kernel yang modul app ya. Kemudian di dalam Android ini kita tambahkan yang kita copy tadi. Setelah itu kita synchronize. Maka project kita sudah menerapkan view binding. Kemudian kita juga perlu mengimport library-library yang dibutuhkan. Di sini saya sudah kumpulkan. Kita akan copy, nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Dan saya akan paste di sini. Jadi sini saya akan menjelaskan library-library-nya secara singkat, yaitu retrofit untuk networking, dan retrofit converter JSON ini juga untuk mempermudah networking kita. Kemudian lifecycle ini untuk view model, nanti kita akan menggunakan view model. Kemudian glide untuk gambar, dan material untuk view pager ya. Setelah itu kita sinkronis lagi. Maka project kita sudah siap untuk dikerjakan karena persiapannya sudah selesai. Dan yang pertama akan saya lakukan di sini, saya akan buat package new, kemudian package UI. Di dalam UI saya akan buat main, package main. Saya akan pindahkan main activity ini ke dalam main.
refactor, kemudian kita tunggu. Nah, walaupun kelihatannya masih ada di luar, namun sebenarnya main activity-nya sudah ada di dalam package main ya. Bisa kita lihat dari sintaks ini. Nah, kemudian kita akan ubah main activity ini sehingga dapat menerapkan view binding. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam mengenai view binding, ada di channel saya tutorialnya, bisa cari aja tutorial view binding. Jadi langsung saja sini kita private buat variabel let init var binding activity main binding, kemudian kita set bindingnya activity main binding inflate layout inflater, kemudian set content view-nya kita panggil binding .root. Maka main activity kita telah menggunakan view binding. Kemudian karena kita akan menampilkan user ya, jadi kalau teman-teman belum tahu, jadi jika kita lihat di endpoint-nya, misal kita masukkan ini endpoint search, misal saya cari username-nya dengan nama saya, nah maka akan muncul list user. Nah maka kita akan menampilkan list user ini. Jadi kita buat dulu itemnya, kita ke res, kemudian layout, kita klik kanan, new, layout resource file, kita buat item user, kemudian enter atau klik OK. Di sini saya akan menggunakan constraint layout aja biar bisa drag and drop. Namun saya perlu menetapkan untuk tinggi dari itemnya. Saya akan set menjadi 96 dp. Dan untuk di dalamnya saya akan tampilkan image view. Mending saya tulis saja. Itu saya ketik image view dengan tinggi dan lebarnya itu 64 dp. Jangan lupa ber-ID juga. ID sini saya akan buat ID-nya iv_user. Kemudian tutup. Nah, baru kita berikan constraint-nya di desain. Nah, kita tarik atau kita tambahkan di sini. Bisa cara tadi. Lalu saya nolkan ini dan saya beri jarak 16. Sehingga image-nya ada di sini. Kemudian di sebelah image saya akan buat text view untuk menampilkan username-nya. Karena terlalu kecil saya akan besarkan. Oh ya, ID-nya juga saya akan ubah menjadi TV username. Kemudian size, text size-nya 16 sp. Nah, karena ini hanya untuk teksnya akan kita tampilkan secara dinamis. Jadi di sini saya akan menggunakan namespace tools saja. Jadi tools ini maka tulisannya hanya akan tampil previewnya di saat kita develop. Kemudian setelah kita buat item usernya, kita akan buat layout main activity-nya, kita akan edit. Namun sebelum itu kita buat icon search. Kita new vector, kita klik 2 kali di sini, kita cari icon search. Kita ganti namanya jadi IC_search, ukurannya 24 dp, colornya hitam aja, kemudian next, finish. Nah, setelah itu kita ke layout main activity, kita buat di sini frame layout ya. Untuk membuat search view-nya, saya hapus text view-nya, dan saya akan buat frame layout, karena saya akan menumpuk edit text dan icon search tadi.
Kita di sini width-nya 0 dp, kemudian height-nya wrap content. Kita buka di sini dan di dalamnya kita buat text input layout ya. Jadi ini variasi dari edit text yang menurut saya lebih menarik tampilannya. Kemudian kita set width-nya match parent, kemudian height-nya wrap content. Kemudian kita buka lagi, di dalamnya ada text input edit. Text input edit text. Nah, ini juga sama, match parent, kemudian match parent. Kita akan tambahkan ID di sini. ID query. Kemudian kita set input type-nya yaitu text. Kemudian kita berikan maksimal line-nya, max line, maksimal barisnya 1. Kemudian kita tambahkan hint-nya search. Setelah itu kita buat juga image view-nya untuk icon search-nya supaya kita bisa klik nanti. Kita wrap content, jangan lupa tambahkan ID. Di sini icon search ini akan bertindak sebagai button, jadi akan saya namakan btn search. Kemudian kita tambahkan source-nya yaitu IC search yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita akan tambahkan layout gravity, right, kemudian ditambah dengan center vertikal. Setelah itu kita akan tambahkan margin N-nya 16 dp. Kita lihat tampilannya seperti apa. Ya, masih seperti ini karena belum sempurna. Kita akan atasi dulu dengan kita berikan constraint pada frame layout. Kemudian kita tambahkan margin. Oh ya, kita juga akan tambahkan style di sini untuk text input layoutnya. Teman-teman bisa ikutin aja. Kita panggil style /widget dot material components. Kemudian text input material component, text input layout. Nah, kita pilih yang outline box. Maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini ya. Ada outline boxnya. Kalau saya rasa ini marginnya kurang, 16 harusnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian di bawah search view ini kita akan buat recycle view untuk menampilkan hasil pencarian. Recycler view. Kemudian kita set width-nya 0 dp, height-nya juga 0 dp. Kita tambahkan ID rv user. Kita kembali ke desain, kemudian kita tarik supaya punya constraint. Dan set recycle view-nya di bawah dari search view tadi. Kita beri jarak di sini 16 dp. Untuk pinggirnya tidak usah. Kemudian di bawah recycle view kita buat progress bar untuk menampilkan progress bar ketika datanya dimuat. Kita set jadi wrap content, kita tambahkan ID. Sini ID-nya progress bar. Kemudian kita tutup. Oh ya, untuk stylenya juga kita akan tambahkan di sini. Ikutin saja Android attr progress bar style ya. Kemudian nah, kita tarik dulu di desain supaya di tengah ya.
Nah, ketika sudah di tengah gini, kita set visibility-nya menjadi gone, karena kita hanya akan tampilkan ketika datanya dimuat. Kita akan set secara programatikal. Kemudian setelah kita membuat layout main activity ini, kita buat package lagi. Di package utama kita klik kanan, new, kemudian kita buat package data, dan dalam package data kita buat package model. Nah, kita akan buat model untuk hasil dari request API tadi. Bisa kita lihat di sini formatnya, yaitu berbentuk JSON object. Di dalamnya ada variabel atau atribut total count, incomplete results, dan ada atribut yang berbentuk array, yaitu items, dan di dalamnya ada objek. Kita akan translasikan ke dalam sebuah model berupa data class. Jadi kita klik kanan di model, kita new, kemudian Kotlin file class, kita buat user response. Kemudian kita pilih data class. Kemudian di dalamnya kita hanya akan mengambil atribut item ini untuk total count dan incomplete result. Tidak usah, karena belum berguna bagi saya sekarang. Untuk teman-teman yang belum mengerti retrofit bisa lihat di channel saya tutorialnya. Kemudian kita akan tuliskan variabelnya items array list user. Kita akan buat objek user. Nah, ini kenapa nama variabelnya items, ya harus sesuai dengan yang ada di hasil dari request API-nya. Harus sama persis, karena kalau beda ya tidak akan tertangkap datanya. Kalau teman-teman ingin nama variabel yang berbeda, teman-teman bisa tambahkan serialized name, kemudian masukkan di sini items bisa. Nah, baru teman-teman bisa ubah nama variabelnya. Namun di sini saya tidak akan melakukan itu karena kepanjangan. Nah, kita akan buat objek atau model dari usernya. Kotlin file class user, kemudian kita pilih data class. Nah, di dalamnya saya akan ambil login, ID, dan avatar URL-nya saja. Kita buat file login. Login itu yaitu username di sini. Kemudian ID, sebenarnya belum terlalu butuh ID ini, namun barangkali untuk kedepannya ID ini berguna. Kemudian avatar URL, jelas ini kita butuhkan untuk menampilkan image atau foto profil dari pengguna. Setelah itu kita buat package API. Kita klik kanan di package utama, kemudian new, kemudian kita buat package API. Di dalamnya kita buat interface API. Kita pilih interface. Nah, di dalamnya kita akan masukkan request yang kita perlukan. Untuk yang pertama kita akan lakukan atau cantumkan request untuk URL ya, URL dari search. Jadi, nah kita lihat dulu endpointnya apa, yaitu search user ya di sini, dan ada query juga. Jadi kita akan tulis di dalam get ini search users. Kemudian di sini juga kita akan tambahkan headers. Dan kita akan masukkan token yang sudah kita generate tadi di GitHub, authorization, kemudian token, kita copy tokennya, token saya sama token teman-teman pasti beda, jadi teman-teman generate sendiri aja. Kemudian kita buat fungsinya get search users, kemudian kita masukkan query-nya di dalam parameternya query, kemudian kita tambahkan key ya. Tadi query-nya itu namanya key kalau kita lihat di endpoint-nya. Nah, key ini. Kemudian kita buat variabelnya query dot string, bukan dot ya, string
dengan tipe data string, kemudian akan mengembalikan call. Pastikan pilih yang retrofit ya, bukan yang telekom atau yang lain. Kita pilih yang retrofit. Kemudian dengan tipe data kita masukkan search. Kita masukkan user response. Nah, setelah itu kita buat retrofit objeknya supaya kita bisa menginstance retrofitnya dari view model nanti. Kita buat sini, klik kanan, Kotlin class file. Di sini kita buat namanya retrofit client. Di sini kita buat sebagai objek. Kemudian kita buat dulu variabel untuk menampung base URL. Base URL-nya adalah api.github.com ya. Nah, sudah gini, pastikan di ujungnya ada slash ya, karena begitu format dari base URL. Kemudian kita akan buat variabel retrofit untuk retrofit buildernya sama dengan retrofit .builder. Kemudian kita set base URL-nya dengan base URL dan tambahkan converter factory, yaitu JSON converter factory .create. Kemudian yang terakhir kita build dan kita buat instance-nya. Kita buat API instance sama dengan retrofit.create dan kita masukkan interface API-nya ke argumen ini, api.class.java. Nah, kita telah selesai membuat retrofit client-nya. Kemudian kita ke package UI. Di main ini kita akan buat main view model untuk memproses data-data yang akan kita tampilkan di main activity. Sini saya akan buat main view model, atau ya main view model aja lah. Teman-teman bisa namakan user view model, kayaknya lebih tepat. Kemudian saya akan pilih di sini class. Kemudian kita akan inherit atau implement view model. Nah, di dalamnya kita buat variabel mutable list ya. Jadi kita buat list users dengan mutable live data. Kemudian di dalamnya release user. Jadi ini adalah live data yang merupakan release dari data user. Kita akan set buat fungsi setternya, set users atau set user aja. Kemudian masukkan atau kita buat parameter query string. Kemudian di dalamnya kita panggil retrofit client tadi yang sudah kita buat. Kemudian API instance. Kemudian kita panggil get set user, kita masukkan query-nya. Kemudian yang terakhir enqueue. Dan kita buat objek callback. Nah, untuk callback ini pastikan kita pilih yang retrofit ya. Kita cari ke bawah. Nah, ini yang retrofit, pastikan benar-benar. Karena kalau salah ya nggak bisa. Setelah itu dengan tipe user response. Kemudian kita buka kurung kurawal. Ini objeknya akan merah, kita enter. Implement members, Ctrl A, enter. Kemudian kita akan set untuk on response-nya, kita tambahkan if response.is successful. Jadi jika responnya sukses, kita akan set list usernya, kita post value dengan response-nya. Kita panggil response body dot items dan kita tambahkan null pointer di sini. Nah, setelah itu untuk failure-nya kita tambahkan log. Jadi kita bisa melihat error-nya apa.
atau exceptionnya apa ketika gagal, t.message. Setelah itu kita buat getternya juga, fun.getSearchUser dengan nilai kembalian yaitu berupa live data dengan tipe ArrayList dari user. Kita return list users. Setelah kita membuat view model, karena kita akan menampilkan recycle view, kita akan buat adapter. Kita klik kanan di package main, kemudian perlin file class, kita buat main adapter atau user adapter ya, karena kita akan memakai adapter ini lagi nanti. User adapter, kemudian kita pilih kelas. Nah, di sini kita akan buat adapter untuk recycle view. Recycle view adapter. Kita buat dulu inner class. Untuk view holdernya, user view holder, kita masukkan parameter binding, item user binding yang kita buat tadi, dan ini akan menginherit recycler view .viewHolder. Kita masukkan argumennya di sini binding.root. Nah, di dalam sini kita akan buat function bind, kita dengan parameternya itu model user ya. Kemudian kita akan masukkan tipe adapternya dengan user view holder. Setelah itu ini akan merah, kita enter, kemudian implement members, Ctrl A, enter. Dan sini akan ada onCreate view holder. Kita set view-nya sama dengan item user binding .inflate .layout inflater from parent.context. Kemudian untuk argumen lainnya yaitu parent dan false. Dan kita return user view holder dengan view. Kemudian untuk onBind view holder, kita panggil holdernya .bind. Kita panggil, oh ya, kita perlu buat variable listnya. Private file list sama dengan array list user. Kemudian kita buat setternya juga, fun set list. Kita masukkan sini users array list dari user. Kemudian kita clearkan dulu listnya. Kemudian list.addAll notify dataset change. Nah, jadi skenario-nya ini ketika setlist itu, setlist ini akan dipanggil di view model, kemudian listnya akan dibersihkan dulu, kemudian addAll ini listnya akan diisi ulang dengan data yang baru, kemudian notify dataset change. Jadi kita memberitahu adapternya bahwa datasetnya berubah. Setelah itu baru kita bisa panggil di sini list dengan position sesuai dengan recycle view-nya. Dan get item count-nya kita langsung saja sama dengan list.size. Nah, kemudian di dalam bind-nya kita akan set ya item usernya. Nah, ada dua ya, ada nama dan ada gambar. Dan di sini kita akan panggil library glide. Kemudian with konteksnya yaitu item view. Kemudian kita panggil user.avatar URL. Kemudian kita tambahkan transition drawable, transition options with crossfade. Nah, jadi ketika gambarnya muncul nggak langsung ngejiplak muncul aja. Jadi ada fade-nya dulu. Secara smooth gambarnya akan muncul. Kemudian tambahkan center crop. Kemudian into
kita masukkan ID-nya, IV. Oh ya, kita perlu binding dulu ya, binding.apply, supaya tidak menulis binding berulang kali meskipun cuma 2. Kita pindahkan glide ini ke dalam binding.apply, kemudian kita tulis ini EV user. Nah, setelah itu kita akan set username-nya, tv username.text sama dengan user.login. Setelah kita buat adapter, kita kembali ke main activity. Kita deklarasikan dulu let init var view model, main view model. Kemudian kita deklarasikan juga adapter, user adapter. Kemudian kita inisialisasi adapternya atau instansiasi, kita panggil user adapter. Kemudian kita set dulu notify dataset change. Kemudian kita inisialisasi juga view modelnya. View model sama dengan view model provider. Argumennya yaitu this, view model provider new instance factory. Kemudian get, di dalamnya yaitu kita masukkan main view model class.java. Setelah itu kita set recycle view-nya, kita panggil binding.apply rv user layout manager sama dengan linear layout manager this main activity. Kemudian kita set has fixed size true, ya standar dari recycle view. Kemudian kita set adapternya dengan adapter yang telah kita buat. Kemudian kita juga akan buat di sini on click untuk button search-nya, set on click listener. Nah, ini jadi ketika button search-nya ditekan maka akan request ke API. Begitu juga dengan event dari enter. Kita menekan enter pada keyboard maka akan search. Jadi kita panggil query set on key listener. Kita pilih yang ini. Kemudian enter, di bawahnya kita masukkan if event.action dengan key event action down dan key code-nya sama dengan key event key code enter. Maka kita akan di sini kita akan masukkan komennya, tapi kita akan lakukan nanti. Jangan lupa return set on key listener true, dan untuk di luar if ini kita return false. Kita akan buat fungsi untuk search usernya nanti. Kita akan buat dulu fungsi dari show loading. Jadi ketika search user kita akan menampilkan progress bar. Kita buat private harusnya di luar sini. Private fun show loading. Kita masukkan di dalamnya itu state boolean. Di dalamnya kita masukkan if state. Jadi jika true maka kita akan tampilkan progress barnya, visibility sama dengan view visible. Dan jika tidak dalam kondisi loading, kita set progress barnya menjadi tidak terlihat alias gone, view gone. Nah, kita akan buat function untuk search usernya. Kita buat private
fun search user, kemudian binding dot apply, kita buat variabel query untuk menampung hasil dari edit text-nya, toString, kemudian kita set jika query-nya kosong, query is empty, maka return. Kemudian kita tampilkan show loading true. Jadi jika prosesnya berhasil maka true loadingnya. Kemudian kita panggil view model. Kita set search user, kita masukkan query-nya. Maka kita akan panggil function search user-nya di dalam onClick ini dan ketika enter-nya ditekan. Kemudian yang terakhir kita akan set recycle view-nya dengan kita get data dari view model, get search users dot observe this, buka kurung kurawa, dalamnya kita tambahkan dulu if it, yaitu array list-nya tidak sama dengan null, maka di dalamnya kita set adapternya set list it. Kita masukkan set adapternya dengan list dari API. Kemudian setelah sudah beres maka show loadingnya menjadi false, yaitu progress bar-nya hilang. Kemudian tambahkan permission untuk internet ya. Users permission internet. Nah, maka project kita sudah bisa dijalankan. Kita akan coba jalankan. Nah, sudah jalan aplikasinya. Sini saya akan coba search nama saya Karisma. Kemudian kita search di sini. Nah, maka akan muncul ya. Kita juga bisa dengan enter. Karisma Air kita tambahkan, kita akan enter. Nah, maka akan search ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk yang search user. Di video selanjutnya kita akan menerapkan on item click. Jadi ketika item dari user ini diklik, kita akan menampilkan detailnya, detail user, dan di detail itu kita akan menampilkan followers dan followingnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini. Kita berjumpa di video selanjutnya.